Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama dan yang terutama sekali, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam mata kuliah filsafat ilmu, dalam pembahasan sejarah perkembangan ilmu. Mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah, dibimbing kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang berilmu, yang alim, lagi berakhlakul karimah. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semoga disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin, dalam pembahasan kali ini, dalam makalah filsafat ilmu kelompok yang kedua, itu membahas tentang sejarah perkembangan ilmu. Ya, sejarah perkembangan ilmu. Ya, kalau kita tahu bahwasanya ilmu pengetahuan itu sudah dimulai semenjak zaman Yunani kuno. Ya, artinya sebelum kejayaan umat Islam, ya, masyarakat Yunani kuno sudah mengenal tentang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang filsafat. Inilah nanti yang kita dapat rangkum bahwa zaman Yunani kuno 65, ya, bahkan sampai 6 sebelum Masehi, ya, mereka sudah mengenal ilmu pengetahuan, bahkan mereka sudah faham dengan ilmu-ilmu filsafat. Maka dalam makalah kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, sejarah ilmu di zaman Yunani kuno. Yang kedua, perkembangan ilmu dalam Islam. Yang ketiga, perkembangan ilmu di zaman Renaissance. Yang keempat, perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Dan yang terakhir nanti, perkembangan ilmu di postmodernisme. Kembali kita kepada zaman Yunani kuno. Bahwasanya pada zaman Yunani kuno ini, perkembangan ilmu pengetahuan, ya, pada zaman ini terlihat dari beberapa tokoh yang muncul pada saat itu. Ya. Cabang ilmu yang berkembang pada masa Yunani kuno ialah filsafat ilmu, ya, bidang politik, matematika, kedokteran, dan logika. Nah, itu di antara ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman Yunani kuno. Ya, kita tahu di antara tokoh-tokohnya ada Thales misalkan, ya, 640 sampai 546 sebelum Masehi. Ya, yang mana dia punya gagasan bahwa kehidupan ini bersumber dari air. Nah, jadi apapun yang ada di atas dunia ini bersumber dari air. Ya. Maka dia mengatakan sebagai materi, dasar kosmis, bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari dan segala macamnya. Ini kan bahagian daripada pemikiran Thales. Lalu ada Pitagoras misalkan 572 sampai 497 sebelum Masehi. Ya, merupakan pendiri filsafat Pitagorisme, ya, Pitagoranisme, yang mengajarkan metafisika bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda. Jadi bilangan itu merupakan intisari dari semua benda, katanya. Dalilnya, ya, bilangan memerintah jagat raya ini. Jadi bilangan itulah yang memerintahkan jagat raya ini. Nah, dari bilangan itu semuanya ada, dari bilangan itu semuanya bergerak dan segala macam. Nah, ini kan filsafat Pitagoras. Lalu misalkan di masa Yunani juga kita kenal dengan Demokritus, ya, terkenal sebagai ahli atom. Ya. Ada lagi misalkan Plato, ya, yang mengembangkan dunia ide yang sempurna dan abadi, bahwa
alam jagat raya ini dan semuanya adalah abadi. Ya, semuanya akan abadi. Nah, itu kan di antara ajarannya. Ada juga Aristoteles, ya, tokoh pelopor logika deduktif. Ya, ada juga Archimedes misalkan menciptakan teori gratifikasi dan benda mengapung. Nah, itu kan di antara tokoh-tokoh filsuf di zaman Yunani. Nanti ada Diopantus misalkan, ada Galenus dan Galen, atau Galenus atau Galen ya kita kenal, yang mengenalkan ilmu anatomi ya, dan mengembangkan 4 cairan tubuh, yaitu darah, empedu kuning, empedu hitam, dan mukus. Nah, ini di antara tokoh-tokoh filsuf pada abad Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu dalam Islam. Sejarah bangsa Eropa mengalami masa kegelapan ya. Setelah bangsa Yunani maju ya, pada masa keemasannya dengan beberapa tokoh-tokohnya, kemudian bangsa Eropa mengalami kemunduran ya. Kebangkitan justru ketika itu berada pada pihak Islam. Hal ini dimulai dari masa Nabi kita Muhammad SAW ya, sampai kepada masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in. Lalu setelah itu semakin luas, semakin banyak daerah yang ditaklukkan oleh Islam. Ya, bahkan ya, khusus di bidang filsafat banyak penerjemah-penerjemah Muslim yang menerjemahkan karya-karya Yunani misalkan, yang menerjemahkan karya-karya yang dibuat oleh para tokoh filsuf Yunani misalkan. Nah, ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Nah, sehingga perkembangan ilmu di zaman ini tak dapat dilepaskan dari pemaduan antara filsafat Yunani dan Muslim tentunya. Ya. Di antara tokoh bidang filsafat yang muncul pada keemasan di zaman Islam, ya kita tahu ada Ibnu Khaldun, ada Al-Kindi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Sina, dan ada Ibnu Rushd misalkan. Ya, kita ambil contoh Ibnu Khaldun ya, yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid ya, Waliuddin ya. Ia memulai menggunakan tradisi berfikir ilmiah dengan meletakkan kritik atas cara berfikir model lama. Jadi dia kritik sebahagian pemikir-pemikir Yunani yang tidak sesuai ya. Itu bahagian daripada kemunculan filsuf Islam ketika itu. Al-Kindi misalkan 801 sampai 873 Masehi bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ya, Al-Kindi menuliskan banyak karya dalam berbagai bidang filosof, matematika, logika, ya, ilmu kedokteran, ensiklopedia, ahli matematika, dan banyak yang lain. Nah, Imam Al-Ghazali misalkan juga 1058 sampai 1058 sampai 1111 adalah seorang filsuf dan teolog Muslim ya, yang ahli dalam berbagai macam bidang ilmu. Dia ahli di bidang kalam, ya, ahli di bidang filsafat, tasawuf, dan segala macamnya. Itu kita kenal banyak karya-karyanya ya. Begitu juga dengan Ibnu Sina yang kita kenal 980 Masehi sampai 1037, dikenal dengan Avicenna di dunia barat. Nah, jadi dikenal dengan nama Avicenna ya. Ia adalah seorang ahli kedokteran ya, pengobatan medis, fisika, geologi, ya, mineralogi, matematika, dan segala macam. Bahkan sampai hari ini nama Ibnu Sina begitu harum, ya, apalagi kita di Indonesia dan di berbagai macam dunia dijadikan sebagai nama tempat rumah sakit, misalkan rumah sakit Ibnu Sina. Itu adalah tokoh Muslim. Lalu ada Ibnu Rushd, ya, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan Averroes. Ia adalah seorang filsuf dari Spanyol, Andalusia. Ya, karya-karyanya sangat banyak. Inilah di antara tokoh kemajuan ilmu pengetahuan khusus di bidang filsafat di zaman kejayaan Islam. Yang ketiga, zaman Renaissance, ya, 14 Masehi sampai 17 Masehi. Nah, zaman ini ditandai dengan peralihan, ya, dengan melemahnya kekuatan Islam dan berpindah kiblat keilmuan dari dunia Islam ke Eropa. Nah, ini berbalik lagi.
pada abad yang ke-14 Masehi sampai ke-17 Masehi, itu terjadi lagi perpindahan atau renaissance, perpindahan kiblat dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dari yang tadinya dari Islam sekarang pergi ke barat misalkan, ya. Dapat kita pahami, ya, di antara tokoh-tokoh yang terkenal pada abad ini antara lain adalah Roger Bacon misalkan, ya, 1214 sampai 1294. Ya. Menurut beliau bahwa pengalaman menjadi landasan utama di awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Itu di antara tokoh-tokohnya. Lalu ada Johannes Kepler misalkan, ya, 1571 sampai 1630. Nah, ya, penelitiannya menemukan 3 hukum tentang gerak benda angkasa. Nah, itu kan di antara tokoh-tokoh di zaman ini. Ada Copernicus, ya, 1473 sampai 1543. Menurut beliau bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat pergerakan dari benda-benda yang ada di alam semesta ini. Itu di antara beberapa tokoh yang muncul pada abad Renaissance ini. Lalu ada Galileo Galilei misalkan 1564 sampai 1642 yang mengatakan planet-planet tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan mantulkan cahaya dari matahari dan bumi mengelilinginya. Nah, itu kan di antara ajaran-ajaran dan penemuan-penemuan yang bisa kita pahami sampai hari ini. Baik. Lalu sejarah ilmu di zaman modern, ya, abad 17 sampai 20 Masehi. Ya, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Ya, sejarah perkembangan ilmu zaman modern yang dikenal juga sebagai masa rasionalisme dan tumbuh di zaman modern dengan tokoh utama adalah René Descartes, ya, 1596 sampai 1650, dikenal sebagai bapak filsafat modern, ya, dengan memperkenalkan metode berpikir deduktif logis yang umumnya diterapkan untuk ilmu alam. Ya, penemuan dalam ilmu ini pasti dengan sistem koordinat yang terdiri dari garis lurus X dan Y dalam bidang data. Ya. Nah, itu di antara ilmuwan-ilmuwan di zaman modern. Banyak ya sebenarnya kalau kita lihat. Di antara tokohnya Isaac Newton 1943 sampai 1727 dalam penelitiannya menemukan teori gravitasi. Ya. Lalu ada Charles Darwin 1809 sampai 1882 dengan teorinya, ya, perjuangan untuk hidup dan teori evolusi. Itulah yang dikenal dengan manusia berasal dari kera, katanya kan. Ada Joseph John Thomson dengan temuannya elektron. Nah, ini di antara tokoh-tokoh di abad modern ini. Nah, yang terakhir ilmu di zaman kontemporer, ya, yaitu abad 20 Masehi sampai sekarang. Ya. Di abad 20 ini ilmu dipandang sebagai hasil karya penelitian murni. Hampir semua penelitian dilakukan oleh para ahli yang dilatih dengan sangat ketat. Ya. Nah, dalam bidang filsafat di abad 20 sulit untuk menentukan corak khas pemikiran filsafat. Namun kebanyakan ahli filsafat menganggap corak khas pemikiran filsafat yang lebih dominan di abad 20 ini adalah logosentris. Artinya kebanyakan filsafat pada masa ini melihat arti, prinsip, dan aturan sebagai objek terpenting memikirkan mereka. Ya. Nah, dalam corak pemikiran logosentris ini membicarakan tentang metodologi analisis bahasa. Nah, ya. Nah, ini dapat kita ketahui, ya, di zaman modern ini. Maka kalau kita lihat contoh yang ditemukan di zaman modern adalah rekayasa genetika atau cloning, ya. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur ialah di bidang rekayasa genetika berupa teologi cloning. Ya, cloning adalah teknik penggandaan gen yang menghasilkan keturunan yang sama, sifatnya baik dari segi hereditas. Nah, ya, itu contohnya. Lalu ada komputer dan komunikasi. Ini bisa kita nikmati hari ini. Nuklir, ya, difusi kimia dan fisika. Dapat kita lihat bagaimana pesatnya perkembangan nuklir pada hari ini. Lalu nanti ada perkembangan ilmu di postmodernisme. Itu yang terakhir.
Ya, istilah postmodernisme ini memiliki perbedaan makna yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jika termasuk aliran filsafat, maka menunjukkan gagasan-gagasan, ya. Dan jika masuk aliran yang tertarik pada sejarah dan meninggalkan berpikir secara modern, maka menunjukkan pada Carles Jet, ya. Pada masa ini filsafat menghasilkan aliran, diantaranya aliran pragmatis, fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme, dan postmodernisme. Nah, ini mungkin pembahasan kita hari ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.